Bicara tentang salat malam, pertama, keutamaan malam dibandingkan siang. Mana yang lebih utama, waktu malam atau siang? Maka ulama mengatakan bahwa malam lebih afdol dibandingkan siang, dengan berbagai alasan. Satu, karena malam itu tempat berkhalwat kita dengan Allah. Malam itu tempat berkhalwat kita dengan Allah. Di siang hari susah berkhalwat dengan Allah. Kenapa? Karena semua orang terbangun. Semua orang sibuk dengan dunia, sehingga kalau kita berkhalwah itu agak kesulitan. Tapi kalau malam, mudah seseorang itu berkhalwat berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, di mana Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Thumma yaqulu Allahu azza wa jalla li ibadihi man yas'aluni fa'utiyah wa man yad'uni fa'astajibalah wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir itu setiap malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya, siapa yang minta ku beri, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Dan itu setiap malam. Dan itu hanya di malam, bukan di siang hari. Allah tidak pernah mengatakan demikian di siang hari. Allah hanya mengatakan di malam hari, menunjukkan bahwa malam lebih utama dibandingkan siang. Kemudian juga dalil yang menunjukkan malam itu lebih utama dibandingkan siang adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj dilakukan bukan di siang hari, tapi di malam hari, selepas salat Isya. Nabi SAW kemudian diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha yang disebut dengan Mi'raj. Dan malam itu pula Rasul turun dan kembali ke Haram, menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi di malam hari. Menunjukkan malam hari adalah waktu yang sangat istimewa. Makanya solat sunnahnya juga istimewa. Solat sunnah di malam hari jauh lebih utama dibandingkan solat sunnah di siang hari. Kemudian juga malam hari mudah seseorang itu tafakur. Bertafakur kepada Allah Azza wa Jalla lebih mudah dibandingkan di siang hari. Makanya Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Ketika turun ayat ini, Nabi SAW menangis dari Isya sampai subuh. Ya, kenapa? Karena merasa sedih gitu ya. Merasa sedih ketika dia turun ayat ini tentang pentingnya tafakur melihat kaun alam semesta ini. Ini diantara keutamaan malam dibandingkan siang. Adapun berkenaan dengan Qiyamul Lail, Qiyamul Lail ini sebenarnya kapan diperintahkan? Kita tahu bahwa Qiyamul Lail diperintahkan ketika turun surat kepada Nabi SAW, surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi ketika turun surah Muzammil ini, dan ingat surah Muzammil itu ada yang mengatakan surat ketiga, ada yang mengatakan surat keempat secara tartib nuzulnya Quran. Secara tartib turunnya Quran itu, kita tahu bahwa secara ringkas surat yang pertama turun adalah suratul Alaq, itu pun 5 ayat saja. Kemudian yang kedua surah Al-Mudaththir, itu pun 5 ayat saja. Kemudian yang ketiga khilaf, apakah surah Nun dulu, Nun wal qalami wa ma yasturun, ataukah Al-Muzammil dulu? Ada yang mengatakan Al-Muzammil dulu baru surah Nun. Artinya di antara dua ini, imma surah Muzammil itu surah keempat setelah Nun, imma surah Muzammil itu surah ketiga baru setelah itu turun surah Nun. Kemudian setelah itu turun surah Al-Lahab. Kemudian setelah itu baru surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu surah ke-6 yang turun. Nah, baru setelah itu, baru secara tertib turunlah surat-surat, ayat-ayat sampai
30 juz selama 33 tahun. Dari sini kita tahu tartib nuzul Quran itu Al-Alaq, Al-Mudaththir, Al-Muzammil, Nun, Al-Lahab, kemudian Al-Fatihah, gitu ya. Lah ketika turun surah Al-Muzammil, surah Al-Muzammil ini, maka surah Al-Muzammil itu satu-satunya surat dalam Al-Quran dari 30 juz itu yang akhir surat memansuh hukum awal surat. Jadi akhir surat itu, di akhir ayatnya dalam surah Al-Muzammil itu memansuh, menghapus hukum awal surat. Satu-satunya surat dalam Al-Quran. Karena di permulaan Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kalimat qumil laila, berdiri salat malam, di sini tanpa dibedakan antara Nabi dan juga para sahabat atau umatnya, salat malam bagi mereka wajib. Karena ada perintah. Jadi pada permulaan salat tahajud itu, salat malam, maka hukumnya wajib baik bagi Rasul ataupun bagi umatnya. Tetapi di akhir ayat dalam surah Muzammil juga menghapus hukum awalnya. Jadi yang wajib itu sholat malam bagi Nabi saja, tapi sunnah bagi umatnya, gitu ya. Makanya kenapa Nabi SAW itu sampai pecah-pecah kakinya, karena setiap malam wajib bagi dia sholat malam karena ingin mendapatkan maqamah mahmudah, syafaatul udma pada hari kiamat. Sampai suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha mendapati Rasul pecah-pecah kakinya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya Rasul itu istirahatlah. Bukankah engkau sudah diampuni dosanya yang telah, yang sedang, yang akan datang? Tapi Rasul mengatakan, afala akuna abdan syakura. Salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Aisyah, biarkan saya sholat, gitu ya. Jadi sholat wajib, sholat malam bagi Nabi itu hukumnya wajib. Tapi bagi kita hukumnya sunnah, karena dengan turunnya akhir daripada surah Muzammil menghapus tentang wajibnya hukum sholat tahajud bagi umat Rasul. Dan ini salah satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Jangankan qiyamul lail, salat 5 waktu saja kadang-kadang kita ini melalaikan waktunya, ya, kadang tepat waktu, kadang di tengah waktu, kadang di ujung-ujung waktu, ya. 5 waktu saja kita sudah kerepotan untuk tepat waktu, apalagi ditambah qiyamul lail, gitu ya. Maka lebih susah lagi. Maka ini salah satu rahmat. Hukumnya dari wajib menjadi sunnah, artinya yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan pun tidak berdosa. Rahmat mana lagi yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Baik.